Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri, bab 655. Luo Xiu menatap tajam ke arah pria tua berjubah biru. Amarah dan niat membunuh yang telah lama tertahan di dadanya sejak pertemuan transaksi kini tak tertahankan lagi, siap meledak. Meski begitu, raut wajahnya tetap tenang, dan dia berkata dengan suara rendah, "Kau benar-benar memilih waktu yang salah untuk menantangku. Ini adalah jalur kematian yang kau pilih sendiri." Amarahnya bagaikan banjir yang akan meluap atau gunung berapi yang akan meletus. Namun, Luo Xiu tidak kehilangan kendali. Sebelum menyerang, ia melambaikan tangan, dan beberapa simbol formasi terbang keluar, menciptakan formasi di sekelilingnya. Dari luar, formasi ini tampak seperti pertahanan, namun fungsi utamanya adalah mencegah pengamatan ilahi dan menyamarkan situasi di dalam. Dalam kekacauan domain petir yang mengelilingi mereka dan formasi ini, tidak ada yang bisa melihat apa yang akan terjadi di dalamnya, mereka hanya akan melihat hasil akhirnya. Boom! Dalam sekejap, Luo Xiu bergerak, tubuhnya menerjang ke depan, menghancurkan ruang di sekitarnya. Dengan kekuatan tubuh fisiknya yang luar biasa, ia memaksa mundur petir di sekelilingnya, menciptakan zona hampa dengan dirinya sebagai pusatnya. Dia langsung muncul di depan pria tua berjubah biru, tanpa menggunakan senjata atau alat apapun, hanya mengayunkan satu pukulan keras. Pukulan itu memecah udara, menghancurkan petir, menghapus ruang, dan penuh dengan niat membunuh yang dahsyat. Menghadapi serangan Luo Xiu, pria tua itu merasa ketakutan. Instingnya mengatakan bahwa ia tidak akan mampu bertahan, bahkan seakan melihat bayangan kematiannya sendiri, tubuhnya terkoyak dan hancur lebur. Ini adalah efek dari hukum kematian yang menciptakan teror yang menggetarkan jiwa lawan. Pria tua itu merasa merinding dan berusaha mundur, tetapi seolah-olah gerakannya melambat, seakan waktu menjadi lamban. Hukum waktu, dia ketakutan, dan hal yang lebih menakutkan adalah seolah-olah ia terjebak dalam rawa lumpur yang berat, akibat hukum ruang yang melingkupinya. Boom! Tubuh pria tua berjubah biru itu hancur, berubah menjadi kabut darah. Di bawah tekanan dari hukum waktu dan ruang, ia bahkan tidak sempat mengeluarkan senjata atau alat pelindungnya sebelum dihancurkan oleh Luo Xiu di tempat. Hukum petirnya yang berada di tingkat 5 tak dapat menandingi dua hukum tertinggi, ruang dan waktu. 2. Setelah pria tua itu terbunuh, domain petir yang ia ciptakan kehilangan kendali dan menjadi kacau. Luo Xiu melambaikan tangan, menyerap cincin penyimpanan pria tua itu, sementara binatang kuno pemakan jiwa di bahunya menjulurkan lehernya, melahap jiwa dan inti dari pria tua itu, dan menggigitnya hingga hancur. "Menghilanglah," Luo Xiu mendesis, dan kilatan petir yang liar tampak gentar, menghilang dan lenyap di udara. Ketika petir lenyap, Luo Xiu membubarkan formasi di sekitarnya. Saat orang-orang melihat ke arah mereka, tubuh pria tua berjubah biru itu sudah tidak terlihat. Apa yang sebenarnya terjadi? Orang-orang saling memandang dengan bingung. Mereka tidak tahu kemana perginya pria tua itu, dan sulit bagi mereka untuk percaya bahwa seorang Raja Dewa awal seperti Luo Xiu mampu mengalahkan seorang Raja Dewa puncak seperti pria tua berjubah biru. Saat itu, di tengah kerumunan, seorang pria tua berjubah hitam tiba-tiba berubah ekspresi. Dia mengeluarkan potongan batu giok yang retak dari cincinnya. "Ini tidak mungkin, saudara Qingling terbunuh olehmu," ucapannya mengejutkan kerumunan. Dari percakapan di sekitar, Luo Xiu mengetahui bahwa pria berjubah hitam ini adalah sekutu pria tua berjubah biru yang ia bunuh. Mereka dikenal sebagai dua tuan Xuan Xing. "Kalau kalian satu kelompok, kau pun harus mati." Tanpa ragu sedikit pun, Luo Xiu segera menghilang dari tempatnya dan muncul dengan senjata tombak hitam yang bertransformasi menjadi naga hitam yang melesat ganas ke arah pria tua berjubah hitam. Amarah yang menggelora di hatinya tidak bisa diredakan hanya dengan membunuh satu orang. Dia tahu bahwa pria berjubah hitam ini tidak akan tinggal diam setelah kematian rekannya, jadi ia memutuskan untuk memotong rumput sampai ke akarnya, membunuh lebih dulu sebelum menjadi target balas dendam. "Kau berani sekali," pria tua berjubah hitam marah, mengeluarkan pisau besar yang dikelilingi aura iblis. Dia bukan petarung fisik, jadi dia mengendalikan senjatanya dengan kekuatan pikiran, melontarkannya ke udara seperti pisau terbang, menciptakan semburan aura tajam yang dingin. Pisau itu adalah senjata Raja Dewa tingkat tertinggi, memancarkan energi iblis yang kuat dan merusak ruang di sekitarnya. Boom! Luo Xiu yang bertransformasi menjadi naga hitam menghancurkan aura iblis di sekelilingnya. Dalam suara gemuruh yang menggelegar, pisau hitam itu terdorong mundur seperti terkena petir. Pria berjubah hitam tak tinggal diam. Dia mengeluarkan 3 bola hitam yang segera meledak dan menciptakan kobaran api hitam yang menyelimuti Luo Xiu. Api hitam ini memiliki daya korosif yang luar biasa. Meski tubuh Luo Xiu sangat kuat, darah dan dagingnya mulai terkelupas, menampakkan tulang putih di bawahnya. Rasa sakitnya luar biasa, namun Luo Xiu tidak mengubah ekspresi wajahnya. Tak ada yang bisa menghentikannya dari melampiaskan kemarahannya. Dengan mengabaikan kobaran api hitam yang membakar tubuhnya, Luo Xiu mengaktifkan hukum ruang, dan dalam sekejap ia muncul tepat di hadapan pria tua berjubah hitam itu.
Tombak hitamnya menusuk ke depan, memecah ruang dan menghancurkan segalanya. Meledaklah, pria berjubah hitam melontarkan sebuah artefak yang segera meledak, menciptakan gelombang energi yang mendorong mereka berdua terlempar. Dum, punggung Luo Xiu menghantam formasi pembatas di luar area latihan, dan seketika dia merasa dingin menyadari betapa dia terlalu meremehkan lawannya. Ia mudah menaklukkan pria berjubah biru sebelumnya karena pengaruh hukum waktu dan ruang, serta kelengahan lawan. Namun, pria berjubah hitam ini adalah kakak dari pria yang dibunuhnya, memiliki kekuatan setingkat setengah langkah ke arah Kaisar Dewa dengan berbagai macam teknik canggih. Dengan begitu banyak orang yang menyaksikan, Luo Xiu pun harus membatasi kekuatan yang bisa ia gunakan. Dalam duel ini, Luo Xiu hanya menggunakan hukum ruang, sementara hukum kehidupan dan waktu sengaja tidak ia keluarkan agar tak terlalu menarik perhatian. Hukum ruang, kerumunan di sekitar mulai riuh, menyadari bahwa Luo Xiu telah mencapai tingkat kelima dalam hukum ruang, sebuah tingkatan yang biasanya hanya dicapai oleh para ahli dengan kekuatan luar biasa. Hancurkan, Luo Xiu maju dengan tombak hitamnya, naga hitam, yang memancarkan cahaya menyilaukan, menghancurkan ruang di sekitarnya. Sifat dari hukum ruang meliputi kemampuan untuk menghancurkan segala sesuatu, dari robekan dan keruntuhan hingga kehampaan, yang semuanya membawa daya penghancur besar. Dalam satu tusukan yang penuh niat membunuh, ia menciptakan teknik baru yang melampaui jurus-jurus sebelumnya. Teknik ini sudah mulai terbentuk seperti jurus Kaisar Dewa, hanya membutuhkan hukum ruang pada tingkatan ke-6 untuk mencapai potensinya sebagai jurus Kaisar Dewa sejati. Tus, 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 di bawah serangan ini, aura iblis di sekitar pria berjubah hitam hancur, bahkan pisau iblisnya hancur berkeping-keping. Kegelapan tak terbatas, pria berjubah hitam berteriak, mengaktifkan hukum kegelapan. Seluruh area menjadi gelap gulita, menelan semua cahaya, membuat mata dan kekuatan ilahi tak berguna. Namun, kegelapan itu pun terbelah, saat serangan Luo Xiu yang membawa niat kehancuran menembusnya. Tus, darah segar menyembur dari dada pria berjubah hitam yang terluka parah akibat tusukan itu. Luo Xiu terus bergerak tanpa jeda, berkelebat ke belakang pria itu, menghancurkan ruang di sekitarnya. Tus, kali ini, suara senjata menembus daging terdengar. Tubuh pria berjubah hitam tertembus oleh tombak Luo Xiu. Dengan sekali ayunan, Luo Xiu mengoyak tubuh pria berjubah hitam menjadi dua bagian. Darahnya memercik di udara, mewarnai langit dengan merahnya darah. Dalam pertarungan yang mengejutkan semua orang, Luo Xiu telah menewaskan dua musuhnya, satu seorang Raja Dewa tingkat 9, dan satu lagi seorang ahli setengah langkah menuju Kaisar Dewa. Kerumunan terdiam, terkesima oleh kekuatan Luo Xiu. Tak satu pun lagi memandangnya dengan rendah, melainkan dengan rasa hormat yang dalam. Para ahli di tingkat setengah langkah Kaisar Dewa biasanya sulit dibunuh, bahkan oleh lawan dengan kekuatan yang sebanding. Namun, Luo Xiu telah melakukannya dengan cepat dan tegas, menunjukkan kekuatannya yang berada di atas lawan-lawannya. Meski tubuh Luo Xiu sendiri terluka parah oleh korosi energi gelap hingga memperlihatkan tulangnya yang putih, ketangkasan dan kekuatan hukumnya di tingkat kelima begitu menakutkan hingga tak seorang pun berani mendekat. Siapa sangka, di dunia bawah ada seseorang yang menguasai hukum tertinggi. Di antara para penonton, Liu Tianlu, seorang jenius dari dunia besar Tianlu, menyaksikan pertempuran ini dengan mata yang menyipit penuh perhatian. Sementara itu, di sisi lain, dua sekutu Luo Xiu, Ying Wucheng dan Dewi Yuran, terpana, terutama Ying Wucheng yang telah mengenal Luo Xiu lebih lama. Sekarang jelas mengapa dia bisa menjual papan formasi ruang tingkat 8. Ternyata dia bukan hanya ahli formasi, tetapi juga seorang Raja Dewa yang menguasai hukum ruang, pikir Ying Wucheng kagum. Dalam dunia kultivasi, terdapat hierarki kekuatan di dalam setiap tingkatan. Sebagian besar kultivator berada di tingkat biasa, dengan kekuatan relatif setara di tingkatan yang sama. Namun, mereka yang dapat mendominasi kultivator selevel mereka disebut Raja, dan yang lebih tinggi lagi adalah Kaisar. Terakhir, mereka yang mencapai tingkat tertinggi di kelasnya disebut Emperor, atau Kaisar tak terkalahkan. Pria ini luar biasa, dia tak menyembunyikan kekuatannya dan tampaknya memang hanya di tingkat awal Raja Dewa. Namun, dia mampu membunuh ahli setengah langkah Kaisar Dewa dengan mudah. Paling tidak dia adalah Kaisar di tingkatan kekuatannya. Di sebelah Liu Tianlu, rekannya, Yun Chei, menilai kemampuan Luo Xiu dengan kagum. Namun, yang tak disadari oleh siapapun adalah bahwa kekuatan Luo Xiu sebenarnya bukan di tingkat Raja Dewa, melainkan tingkat Dewa Surgawi. Bersambung.